Halo, Mr. Theo. Selamat bergabung, Mr. Roni Tan malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Oke, good people. Hi everyone. Come back again for me, Mr. Matthew Truman. Dan ditemani bintang tamu kita yang gak kalah spesial pada episode ke-6 hari ini, yaitu Mr. Roni Tan. Terima kasih, Mr. untuk waktunya dan juga partisipasinya telah bergabung nih, Mr. nih. Iya, senang Oke, bergabung juga. luar biasa. Mister, sebelum kita mulai, ada lebih baiknya kita sapa dulu nih untuk teman-teman di rumah nih dan para penggemar dari Mister Ronitan. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ronitan, Mr. Global Jawa Barat 2020. Wah, luar biasa. Oke, Mister. Mister, ini kita kan udah masuk episode ke-6 nih, Mister. Jadi Dan ini ngebahas apa ini sekarang kita? hari ini Mister Roni akan membahas tema yaitu Take and Give dari Mister Global Jawa Barat dan juga as COVID-19 buat teman-teman semua di rumah Vigenovas. Mungkin boleh Oke. juga perkenalan dari ini Mr. Theo itu siapa gitu. Oh iya. Mungkin boleh yang belum tahu. Betul. Kalau dari Mister Roni, terima kasih. Kalau saya Mister Theo, lebih akan dipanggil Matthew. Saya adalah salah satu base contribute di Mister Global Jawa Barat, teman-teman. Luar biasa. Mister Roni, malam hari ini nih udah banyak yang nunggu dari pagi, banyak yang DM bertanya, apa nih yang akan dibawakan oleh Mister Doni? Roni, sorry. Mister Roni. Jadi kita hari ini ngebawa tentang Take and Give ya. Dari Mr. Global Jawa Barat dan COVID-19 sendiri tersebut ya. Betul. Tapi nih sebelum kita masuk ke segmen pertama nih, Mister, ada lebih baiknya untuk teman-teman di rumah bisa follow Instagram dari @misterglobaljawabarat 2020 dan juga dapat memfollow akun regional director kita Kiki Berbi _mua dan juga Instagram dari bintang tamu spesial dari RNNYTAN atau Ronitan. Dan kita juga nanti ada giveaway ya di akhir acara. Betul, Mr. Roni. Giveaway hari ini akan dibawakan dan diberikan oleh Mr. Roni langsung, teman-teman. Jadi nanti selama kita live nanti pas di akhir aku bakalan kasih 4 pertanyaan buat 4 orang pemenang. Nanti bakal dapat hadiah senilai 1,5 juta untuk perawatan di Oriskin di Bandung. Gitu. Betul. Jadi buat kalian semua tetap stay tune, tetap nonton live ini sampai selesai. Betul sekali. Oke, Mister. Sebelum masuk ke beberapa question juga, saya mau dimulai langsung nih. Bisa nggak bagi cerita buat teman-teman Vigenovas di rumah, kehidupan Mister Roni dari awal sekolah di mana, lahir di mana, dan karirnya seperti apa, bisa dimulai, Mister? Boleh banget. Jadi dulu saya itu lahir di Medan 22 November 1998. Lalu semenjak usia 5 tahun akhirnya keluarga saya pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta saya juga bersekolah di SD Cahaya Bunda, SMP SMA di Budi Mulia. Nah ini harus panjang nggak nih? Soalnya ada kisah-kisah juga di balik itu semua. Nggak apa-apa? Kisah yang menarik. Boleh. Jadi setelah saya lulus dari sekolah menengah ke atas, saya nggak langsung kuliah gitu. Jadi ya pada saat saya lulus, awalnya saya pengen kuliah di Taiwan bersama teman. Awalnya itu pengen kuliah di Taiwan, terus setelah itu singkat cerita, akhirnya teman si papa itu tuh udah deket banget sama keluarga kita. Akhirnya dia pengen kuliahin aku di Australia pada saat itu. Nah, akhirnya dari berbagai pertimbangan, akhirnya mikir, mendingan kuliah di Australia daripada di Taiwan, dari jaminan hidup juga kan. Akhirnya udah, akhirnya mutusin buat nunda dulu yang ke Taiwan, akhirnya pengen kuliah di Australia. Singkat cerita sebenarnya teman papa aku itu pengen kuliahin, iya dia pengen kuliahin. Cuma di sana itu saya tes IELTS, saya tes segala macam, tapi dia itu pengen kuliah bisa sambil kerja dan bukan di university tapi lebih ke institut gitu loh. Nah jadinya itu prosesnya itu lebih lama dari perputaran bank, kan harus cari keluarga asuh dan lain-lain lah. Singkat cerita sampai udah setahun nunggu kan, jadi setahun itu sama sekali nggak kuliah, ngapa-ngapain, cuma nungguin buat kuliah. Akhirnya belum kesampaian, akhirnya mikir
kalau sampai nunggu ini 2 tahun terus nggak kuliah, gimana nasibnya gitu kan. Akhirnya ya udahlah mikir untuk nyusul teman ke Taiwan pada saat itu. Nah, terus pas mau nyusul teman ke Taiwan, akhirnya singkat cerita, berarti 3 atau 4 tahun yang lalu ya. 3 atau 4 tahun yang lalu, mama aku sesak napas. Nah, sesak napas, akhirnya dia langsung dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, dia langsung masuk ICU selama 3 hari, lalu perawatan biasa 4 hari. Dan di situ dokter baru kasih tahu kalau mama itu ada pembengkakan jantung. Nah, dari situ udah nggak pengen lagi nih kuliah ke luar negeri gitu kan. Karena pertama mikir kalau ke Taiwan itu kan pakai biaya sendiri. Otomatis itu bisa buat biaya orang tua. Lalu yang kedua, kalau kuliah di luar negeri, apalagi ini kan penyakit mama itu penyakit yang serius, dan kalau terjadi apa-apa itu susah untuk balik gitu loh, susah untuk pulang gitu kan. Jadi karena nggak mau ambil resiko, akhirnya ya udah tetap stay di Indonesia aja. Dan mikir yang deket tapi nggak terlalu deket, jauh tapi nggak terlalu jauh dari Jakarta adalah Bandung gitu. Akhirnya kenapa alasan kuliah di Bandung? Karena itu, kenapa sih nggak mau kuliah di Jakarta aja? Karena dari dulu, ini jadi nanya sendiri, jawab sendiri nih. Jadi selama ini itu bisa dibilang aku itu anak bungsu dari 3 bersaudara, dan bisa dibilang apa yang diinginkan itu selalu dikasih lah, kalau dari mama terutama ya. Jadi itu emang dari kecil tuh emang lebih dimanja daripada abang-abang atau kakak-kakak perempuan. Jadi setelah itu kayak mikir kalau kayak gini terus nggak akan bisa grow up nih, nggak akan bisa mandiri, karena juga di Jakarta aku tuh kamar cuma 1, dan itu tuh buat bertiga, berempat gitu loh. Jadi aku tidur di tengah, jadi itu kayak bener-bener gak ada mandiri gitulah. Ya udah, singkat cerita, akhirnya mutusin buat kalau terus-terusan kayak gini nggak akan bisa grow up. Akhirnya ya udah milih yang jauh tapi nggak terlalu jauh, deket tapi nggak terlalu deket, ya Bandung gitu loh. Dan setelah kuliah di Bandung itu bener-bener banyak banget pengalaman yang nggak pernah didapetin sebelumnya. Kayak tahun pertama itu belajar beradaptasi diri, belajar buat mandiri gitu kan. Lalu tahun kedua juga mencoba untuk cari kerjaan gitu loh, sampingan sebagai seorang barista di salah satu kedai kopi. Lalu setelah itu juga setelah udah lulus, setelah setahun kerja, akhirnya mutusin buat resign, dan akhirnya dapat kesempatan untuk mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional kayak gitu. Wow. Jadi ya benar-benar banyak banget sih pengalaman yang luar biasa yang didapetin selama tinggal di Bandung ini gitu. Wow, gila. Experience benar-benar menarik sekali dan bisa motivasi banget buat saya. Terima kasih semua. Wow, tapi Mister kan berjalan untuk bisa mencapai titik tertinggi seperti ini, itu kan tidak luput dari kuasa Allah juga, Tuhan yang Maha juga, dan juga tidak luput dengan usaha juga dan doa orang tua khususnya teman-teman. Jadi Mr. Roni ini bukan hanya dia langsung instan nih, jadi dia membuat semuanya dari nol dan berjuang sama seperti teman-teman lainnya. Gitu. Jadi jangan kalian melihat hanya dari permukaannya, oh Mr. Roni bahagia, enak, karena dia memulai semuanya juga dari yang terendah. Semuanya butuh proses sebenarnya. Betul. Sampai saat ini juga masih belajar, masih banyak belajar dari senior-senior, dari semuanya, apa hal-hal positif yang bisa diambil gitu. Wow, tetap stay positif juga tentunya teman-teman seperti Mr. Roni. Oke, Mr. Roni, aku mau masuk nih. Kalau tadi udah sharing tentang kehidupan, cerita tentang mamanya juga, mama sehat, semua keluarga sehat di rumah, Mister? Syukurnya kalau dari mama sendiri, karena kan dia udah komplikasi banyak. Jadi kalau dibilang sehat, ya stabil gitu loh. Belum nggak menurun. Tapi kalau untuk sehat secara 100% ya itu udah susah gitu loh. Yang penting masih stabil sampai sekarang gitu sih. Wah, luar biasa. Kita doakan supaya mama juga tetap dalam kondisi keluarga dan juga dikasih mukjizat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga tentang karir, menjadi seorang barista, menjadi seorang mister, pasti ada lah yang namanya motivasi Mister Roni. Kira-kira motivasi terhidup dalam diri Mister Doni itu siapa? Motivasi hidup? Yes.
motivasi itu pasti pertama itu pasti mama, pasti keluarga gitu loh. Motivasi untuk menjadi lebih baik setiap hari itu pasti orang tua. Dari dan motivasi untuk hidup lebih baik itu ya pasti belajar dari kekurangan. Setiap saya sendiri ada kekurangan, pasti saya berusaha untuk membuatnya lebih baik lagi gitu. Setiap kelemahan yang saya dapetin, saya itu nggak mau menjadikan sebuah kelemahan, ya udah itu kelemahan saya, enggak, tapi saya berusaha untuk memperbaikinya. Seperti contohnya kayak, saya anaknya introvert. Kalau ngomong di depan orang itu benar-benar nggak berani banget. Takut, grogi, kayak sekarang ini sebenarnya grogi gitu loh, tapi gimana cara buat gimana cara buat menangkalnya gitu ya. Jadi makanya dari dulu waktu sekolah sempat juga ada pembulian, ada apalah. Akhirnya lulus sekolah, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk lebih baik lagi. Lalu juga saya kuliah di jurusan ilmu komunikasi, yang sebenarnya jauh banget dari anak-anak introvert gitu kan. Jadi kan kalau introvert buat ngomong aja takut gitu loh. Dan ini aku berusaha untuk nggak boleh gini, harus berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi yaudah kuliah di komunikasi, terus kerja di Starbucks yang notabene setiap harinya ketemu orang berbeda-beda setiap harinya. Ketemu customer ini, customer itu gitu. Tapi di sana nggak mau nyerah gitu, tetap berjuang, tetap mencoba hal yang baru untuk mengalahkan kelemahan sendiri gitu loh. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri introvert gitu loh. Dan ikut pageant, ikut sebuah pageant, ikut Mr. Global Jawa Barat, yang dimana juga public speaking-nya harus bagus, gimana cara ngomong di depan umum, gimana berbicara bahasa Inggris yang baik, semuanya kan harus dengan sempurna gitu ya. Jadi di situ juga belajar bagaimana cara mengatasi itu semua gitu loh. Jadi ya benar-benar motivasi hidup untuk menjadi lebih baik lagi, ya menjadikan kekurangan untuk suatu kelebihan, dan juga orang tua tentunya. Wow, luar biasa. Thank you buat nih Mister nih. Dan mungkin bukan bisa dibilang seperti introvert ya Mister ya, karena Mister ini kan juga bisa sosialisasi dengan teman-teman yang mungkin notabene extrovert ya. Jadi tapi ya bisa, cuma harus beradaptasinya lama gitu loh, harus benar-benar deket dulu. Kalau Mister Theo tahu dari karantina juga pasti kan kebanyakan taunya Roni itu lebih diem ya gak sih? Ya itu karena sejujurnya pengen bicara di depan umum, pengen kayak bergaul, bersosialisasi, cuma ada sesuatu yang kayak susah untuk dijelasin gitu loh. Kayak pengen ngomong, pengen apa, takut salah, jadi kayak terlalu banyak pertimbangan sih gitu. Apalagi kalau ngomong di depan umum itu tuh bener-bener PR besar banget buat aku sendiri gitu. Tapi balik lagi dengan jurusan komunikasinya itu juga bisa menjadi ngebantu banget sih itu. Juga mempunyai koneksi sosialisasi lebih tinggi lagi nih. Luar biasa. Keren. Tapi tadi sudah Mama nih, orang yang berpengaruh besar juga dalam hidupnya nih. Kira-kira nih kita masuk ke orang gimana yang Roni tahu penilaian orang dalam diri Roni itu apa? Kayak misalkan, oh Roni itu orangnya pendiam, atau misalkan nggak banyak ngomong. Yang misalkan Mr. Roni denger nih selama hidup tuh gimana karakter dari about Roni? Yang banyak itu kalau buat orang-orang yang belum tahu atau belum kenal lebih dalam gitu ya, kayak cuma teman biasa gitu, pasti taunya itu sosok Roni itu orangnya pendiam, susah bergaul, atau bisa dibilang sombong. Pasti kayak gitu. Karena dikiranya pendiam gitu kan. Tapi kalau orangnya udah benar-benar kenal dekat, orangnya benar-benar udah tahu gimana kehidupan sehari-harinya saya gitu loh, pasti dia bisa bilang orangnya mungkin asik, bisa diajak sharing, dan lebih dewasa kalau menanggapi suatu misal ada temen yang cerita gitu loh, jadi bisa jadi pendengar yang baik gitu sih. Pendengar yang baik itu perlu teman-teman. Wow. Tapi jujur nih Mister nih, waktu pertama karantina juga saya nih pribadi ya sambil cari di sini agak pertama kali ya waktu audisi nih ngelihat seorang Mister Roni nih untuk teman-teman video lover. Saya naik, saya lihat Roni itu, saya langsung, mungkin ada beberapa teman yang mungkin udah saya ceritain dan tahu ini saya buka ini kok orangnya sengak banget ya, belagu banget ya gitu kan pertama kali. Ini pasti ada kan ya. Terus Mr. Roni kan duduk tuh di dekat
ruang yang ibaratnya mau interview, terus kayak ini orang nih nggak dia bisu atau kenapa gitu. Awal gimana ya, bukan gak mau ngomong, cuma bingung aja gitu loh untuk memulai percakapan kayak gimana gitu sih. Ya itu emang sih kekurangan yang harus diperbaiki lagi gitu kan. Gak bagus juga kayak gitu. Cuma ya pelan-pelan untuk ya. Tapi dari kekurangan itu kan bisa jadi kelebihan juga kan, Mister, akhirnya. By the way, akhirnya ketika udah Mister Roni lagu, tapi ketika aku mungkin menganalisa ya ketika karantina, walaupun nggak begitu dekat kayak teman-teman yang dia mempunyai sifat yang spesial emang yang nggak dipunyain semua orang, kurang lebih tiap pigeon lovers kan ada pasti kan, Mister dia punya kelebihan masing-masing. Aku rasa Mister juga ketika aku udah melihat ternyata anaknya juga welcome, easy going, tapi dia nggak mau terlalu sama orang yang baru kenal, dia nggak bisa yang kasih semua kuncinya itu langsung. Jadi dia menelaah dia bagaimana gitu. Jadi aku bisa nilai dari Mister Roni seperti itu. Ada benarnya sih itu. Jadi ketika udah kenal, wah ternyata anaknya seru, asik gitu. Padahal awalnya tuh dari kayak sendiri, padahal kita tidak musuhan, tidak apa, justru itu kayak itu sendiri gitu. Karena aku nggak bisa lihat orang diem sebenarnya. Gitu. Luar biasa. Tapi Theo juga dulu yang awalnya memulai percakapan ya, sampai bisa ngobrol, kan? Terus saat itu memulai percakapan sama Mister Roni. Makanya Mister Roni ini juga jadi motivasi pemimpin juga. Aku mau nanya cara take and give dari pertanyaan sebelumnya tentang orang terdekat. Kan pasti kita punya take and give. Dan kadang orang ada mau take aja, tapi dia nggak mau not give gitu kan, nggak mau give gitu. Jadi dari seorang Mister Roni ini buat teman-teman, keluarga ataupun kolega-kolega itu bagaimana nih? Take and give untuk lingkungan. Untuk lingkungan. Pokoknya intinya kalau dari aku sendiri, ketika aku take and give itu sebenarnya perlu banget ya. Kita nggak bisa cuma give, atau kita nggak bisa cuma memberi untuk orang atau enggak untuk menerima dari orang gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa mengharapkan penerima dari orang. Jadinya sebenarnya dua hal ini itu adalah dua hal yang bersangkut paut. Cuma kita nggak bisa mengharapkan kalau kita kasih sesuatu ke orang, kita mengharapkan imbalan gitu loh. Cuma seenggaknya kalau dalam hal normal, biasanya take and give itu sangat diperlukan. Misalnya dari dulu aja deh, orang tua ngebiayain buat sekolah gitu kan. Memberikan fasilitas untuk sekolah, fasilitas untuk kuliah gitu loh. Gimana caranya aku memberikan kembali kepada orang tua? Ya baik lagi dengan belajar yang serius, dapat nilai yang bagus, bisa berkuliah dengan baik gitu. Jadi take and give itu sebenarnya perlu banget. Cuma jangan sampai kita jadi egois. Misalnya kita kasih sesuatu ke orang itu jadi pamrih gitu loh. Jadi kayak meminta imbalan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kesadaran diri masing-masing sih. Wah, kesadaran diri masing-masing ya. Luar biasa sekali. Tapi aku mau nanya nih, kita ngebahas tentang Mister Global sebentar nih teman-teman Pigeon Lovers. Dari Pigeon Lovers ini kita mau bahas bagaimana sih Mister Roni sebagai pemenang tentunya melihat atau menganalisis sosok regional director kita. Dan sudah dipastikan Mister Roni akan tergabung juga kan di dalam ajang nasional, dan juga cara menyikapi, bukan cara menyikapi, lebih cara pembawaannya RD kita dan juga national director kita tuh seperti apa RD dan kita. Jadi ini kalau untuk Kiki Julius pertama atau Kiki Barbie sendiri sebagai regional director itu sangat luar biasa banget gitu. Jadi dari awal karantina, dari awal audisi, terus menuju tahap karantina, beliau itu sangat care terhadap anak-anaknya gitu loh. Pasti Theo juga ngerasain kayak seorang Kiki itu dia ingin merangkul kita semua, ingin membuat kita semuanya menjadi lebih naik lagi, lebih sukses lagi. Ajarin, kalau dari aku pribadi juga dia selalu mensupport, selalu kalau ada foto-foto dia selalu ngajarin, Ron bagus itu kayak gini kayak gitu. Jadi dia beliau tuh sosok yang care terhadap anak-anaknya,
beliau sosok yang perhatian, dan beliau sosok yang ingin buat kita itu sama-sama maju gitu loh. Sama-sama berkembang, sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Dan untuk national director-nya Kak Arda sendiri, sebenarnya untuk intensitas ngomong secara langsung itu pasti lebih jarang daripada regional director sendiri. Cuma sempat beberapa kali ngobrol juga sama Mas Ardanya sendiri juga. Beliau orang yang care juga, walaupun kita cuma ngomong sekali dua kali, tapi beliau juga sering memberikan masukan-masukannya untuk membangun gitu loh. Jadinya so far mau nasional atau mau regional director kita, saya sendiri itu luar biasa sih. Benar-benar pengalaman dapat relasi yang luar biasa kayak gini. Betul banget, Mister. Dan kalau nggak ada mereka, RD dan national director kita juga bukan siapa-siapa, dan Betul kita juga menjadikan diri untuk bisa saling tukar pikiran dan berkembang nih, teman-teman Vision. Terima kasih, Mister. Mister, ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan titipan. Boleh. Kira-kira ada yang penasaran nih sepertinya nih. Ya. Mau tahu nggak pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Itu pada nanya nih, saingan Mr. Ron di Mr. Global Jawa Barat itu kira-kira siapa ya? Di Mr. Global Jawa Barat ya? Sebenarnya dari awal, menurut saya itu semuanya itu saingan yang berat gitu loh. Masing-masing dari kita 26 finalis, kita itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma, jadi kayak dari awal juga, kalau ditanya siapa sih yang saingan terberat, siapa sih yang bisa menang, pasti mikirnya tuh banyak gitu. Arahnya tuh kemana-mana, karena emang di Mr. Global Jawa Barat sendiri itu emang banyak yang bagus-bagus gitu. Cuma kalau dilihat dari support dari apanya, yang paling benar-benar mikirnya nih ya, wah bisa menang, itu Jordan Emmanuel sih. Pada saat itu. Yang benar-benar mikir ya. Karena dia juga, pertama di usianya masih muda, dia juga memiliki intelijensia yang bagus gitu, public speaking juga bagus, dan karakter yang memadai sih. Wah, saingan, tapi akhirnya dalam berpikir akhirnya saingan, tapi akhirnya dengan kerendahan hati Mr. Roni pun akhirnya menjadi seorang juara nih, teman-teman Visionovers. Luar biasa. Untuk teman-teman dari Mr. Global, pada kangen nggak nih Mr. Roni? Orang cenderung kasih. Pasti kangen aku, karena kangen juga sih sama detik-detik pas masa kita mau karantina, terus banyak pageant lovers, banyak yang ikut bereuforia, ikut merayakan Mr. Global Jawa Barat dari mulai karantina, audisi, sampai akhir jadi final gitu. Pasti kangen banget masa-masa itu sih. Apalagi bertemu dengan keluarga baru. Betul banget. Tapi ada momen nggak dilupain gitu di Mr. Global waktu itu, kayak di karantina atau jalan di telepon, bisa-bisa momen yang paling gak dilupain sebenarnya hampir semua tuh masih inget sampai sekarang gitu ya. Dari awal kita ke Gedung Sate, kita mendapatkan edukasi yang banyak, sampai kita ke Gua Pawon, ya kan, terus kita ke Hotel Vino Geruchi buat mendapatkan pembekalan, pasti banyak banget gitu loh. Tapi bener-bener yang gak terlupakan itu pas kita rame-rame 26 finalis itu sama panitia-panitia kita naik ke Gua Pawon. Itu sih bener-bener seru banget. Kita kayak kebersamaan itu dapet banget. Kita ada teriakan yel-yel, kita berbagi kelompok, terus kita bikin video juga di sana. Bener-bener sih itu yang bener-bener paling gak terlupakan. Wow, nice banget ya. Momen-momen itu yang bener-bener masih dikangenin ya sampai hari ini ya. Banget, kangen banget. Wah, keren. Dan persiapannya nih pada saat ini aku nih denger ya dan ngelihat Mr. Roni ini nih, selain dia winner nih teman-teman Visionovers, dia juga salah satu Mr. Intelligence. Intelijensi dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, membuat dia juga terpilih dan tergabung menjadi seorang winner Mr. Global Jawa Barat. Kira-kira kan aku denger nih tergabung di dalam Humanity untuk COVID ya, untuk donasi. Sejauh ini apa yang dilakukan Mr. Roni dalam mengatasi pandemi COVID-19?
Jadi awal dulu ya, aku jelasin dulu dari awal bergabung Humanitive di Jawa Barat sendiri. Jadi Humanitive ini adalah organisasi dalam sosial dan kemanusiaan untuk merangkul misalnya kayak ada bencana-bencana alam, ada kejadian-kejadian yang melibatkan kemanusiaan. Kayak contohnya dulu ada tsunami di Palu, gitu. Humanitive juga bergerak membantu dalam upaya donasi, upaya sembako, atau upaya memberikan kebutuhan-kebutuhan di Palu sana gitu loh. Dan sekarang juga kan lagi ada dampak corona. Akhirnya Humanitive juga tergerak untuk melakukan sebuah kayak bikin hand sanitizer, terus disinfektan, lalu open donasi untuk sumbangan untuk mereka yang membutuhkan gitu loh. Jadi awal ikut Humanitive Jawa Barat sendiri itu awalnya itu saya sendiri pribadi lihat di Snapgram seorang selebgram, dia orang yang sudah orang yang sudah benar-benar benar-benar terkenal gitu ya. Dia itu ikut andil dalam penyemprotan gitu loh. Dia ikut semprot, dia ikut membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan gitu kan, rumah-rumah, gereja, masjid dan lain-lain gitu. Di situ juga hatinya itu jadi terketuk. Akhirnya dari situ kayak pengen ikutan menjadi seorang relawan gitu kan. Akhirnya di situ saya nge-DM dulu nih, saya nge-DM Humanitive Jawa Baratnya sendiri. Saya nge-DM, saya nanya, Kak ada open relawan nggak? Untuk ngapain aja nggak apa-apa, saya bisa kok. Saya mau bikin hand sanitizer, mau ikut semprot-semprot, saya rela gitu kan, kasarnya mah gitu. Setelah itu akhirnya dibalas sama Humanitive Jawa Barat sendiri, dia bilang kalau untuk pembuatan hand sanitizer atau yang lain-lainnya sudah penuh. Akhirnya dia menawarkan untuk menjadi untuk menjadi ambasadornya dari Humanitive Jawa Barat sendiri. Akhirnya di situ juga sempat nggak nyangka kan, karena di awalnya niatnya untuk menjadi seorang relawan gitu, untuk membantu gitu kan. Tapi akhirnya ditawarin seperti itu, akhirnya move ke kontaknya WhatsApp, akhirnya diberi pembekalan. Jadi setiap ada event-event atau setiap ada acara-acara pasti diundang untuk menjadi pembicaranya. Karena sekarang itu pandemiknya masih nggak boleh berkumpul nih ceritanya. Akhirnya untuk menjadi ambasador untuk menyuarakan open donasi untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Jawa Barat. Wah, luar biasa. Singkat ceritanya. Terlalu mempunyai jiwa sosial dan juga keikutsertaan dalam pandemik ini sangat luar biasa nih teman-teman dari Mr. Roni. Dan juga ada pertanyaan terakhir nih, Mister. Terakhir ya? Ya, mengenai Jawa Barat. Tadi kan kita udah ngebahas tentang sharing tentang COVID-19. Sekarang ada yang bertanya, menjadi seorang Mister Global Jawa Barat 2020, itu tugasnya seperti apa ya, Mister? Untuk Mister Global Jawa Barat sendiri, pasti tugasnya itu yang pertama ya pasti memprepare untuk ke nasional. Prepare semuanya dari segi fisik, segi public speaking, model dan lain-lainnya. Tapi di satu sisi juga kita nggak boleh melupakan seorang Mister itu adalah sebagai role model. Sebagai role model untuk, apalagi khusus sekarang itu udah eranya digital, khusus untuk udah sudah eranya digital, jadinya kita untuk bisa menjadi role model bagi kaum muda, kaum milenial gitu loh. Jadi kalau Mister Global Jawa Barat sendiri kan lebih memfokuskan kepada lingkungan. Jadi kita juga sempat sama beberapa anggota panitia Mister Global Jawa Barat dan finalis-finalisnya kita ikut dalam pembersihan sampah di Sungai Cikapundung. Lalu kita juga, jadi sebenarnya kita masih banyak banget plan-plan. Jadi kan dulu advokasi aku juga bank sampah gitu kan. Jadi pengen merealisasikan itu semua kalau bisa. Tapi berhubung ada pandemi seperti ini gitu, jadi semua tertunda dulu dan semoga setelah selesai ini semua yang dipersiapkan kita semua Mister Global Jawa Barat bisa terrealisasikan. Gitu sih. Wow, luar biasa. Proud of you juga untuk Mister Roni, sangat terblessing banget untuk sharing-sharingnya nih pada malam hari ini nih mengenai Take and Give juga, dan juga memberikan sharing tentang kekeluargaannya juga, sosialitinya, karakternya, dan juga semua perkembangan yang sesuai tema pada malam hari ini. Dan juga aku mau tanya nih, dari Mr. Roni ada nggak pesan-pesan sebelum episode kita berakhir pada malam hari ini, kasih pesan ke teman-teman pigeon lover dan juga motivasi nih, kira-kira seperti apa? Kalau pesan-pesan, karena sekarang lagi
pandemi corona ya tetap stay safe, stay healthy, tetap di rumah aja. Kalaupun kita diharuskan untuk keluar, sebisa mungkin menggunakan masker, menghindari bertemu dengan banyak orang gitu ya. Karena pandemik ini juga cukup merugikan bagi banyak orang gitu loh. Semoga ini cepat selesai. Semoga kita semua tetap bisa beraktivitas seperti biasa lagi, seperti semula lagi. Dan terus untuk motivasinya sendiri, untuk motivasi kita semua, uh, jangan pernah takut untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan pernah takut untuk berusaha upgrade diri kita untuk level selanjutnya gitu loh. Jangan terlalu nyaman di zona kita gitu. Karena dan setiap kekurangan kita miliki gitu loh. Sebisa mungkin jangan membuat kelemahan itu, ya udah itu kelemahan kita, jangan kayak gitu. Tapi kita sebisa mungkin kekurangan kita upgrade lagi, apa sih yang salah dari sini, apa sih yang salah dari itu, tapi kita berusaha untuk membuatnya menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu sih. Nah, pokoknya jangan takut untuk berjuang, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan juga back to individual masing-masing, introspeksi diri itu pentingnya dari apa sharingkan oleh motivasi pada malam. Karena kalau kita nggak introspeksi, nggak ngelihat kekurangan kelebihan kita menjadi seseorang yang ibaratnya terlalu menganggap sepele suatu persoalan kehidupan. Bener Jadi banget. Dan selalu belajar, jangan sombong kalau sudah mempunyai kelebihan dalam diri masing-masing. Bener banget. Dan juga nih, aku pesan juga buat Mr. Roni supaya komunikasinya juga dalam karirnya, dalam pendidikannya, dalam kerohaniannya selalu berkati dan juga selalu disertai oleh Tuhan dan semuanya selalu berjalan dengan penuh dengan sukacita. Amin. Dan teman-teman mungkin kalau ada yang mau kasih pertanyaan, bisa kasih pertanyaan ke Mr. Roni dan juga ke @Mr. Global Jawa Barat 2020. Karena sebentar lagi kita akan menunggu pertanyaan dari Mr. Roni, Mr. Global Jawa Barat 2020 dan juga Best Intelligence. Salah satu yang menarik pada malam hari ini nih guys, pertanyaannya itu ada 4, beda sama hari-hari sebelumnya. Jadi pertanyaan ini hadiahnya kalau bisa dikasih tahu berapa Mr. Roni? Hadiahnya itu senilai 6 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Wow, luar biasa sekali. 6 juta guys, di bulan Ramadan yang suci ini, uangnya bisa kita gunakan buat hal-hal yang positif teman-teman. Atau buat hadiah-hadiah yang lain menanti juga nih. Oke. Mungkin jadi Mister, gimana Mister? Jadi kalau ada yang mau nanya, boleh sekalian nanya sambil kita nunggu untuk pertanyaan dari saya sendiri ya, gitu. Betul. Bisa dipersiapkan pertanyaan dari Mr. Roni dan juga dijawab cepat dan kirim ke @Mr. Global Jawa Barat 2020. Dan boleh, juga tapi pengen nanya nih Mister, ya. Pengen nanya, ini kan ada 4 pertanyaan, jadi mereka itu harus menjawab semuanya atau satu orang satu? Atau gimana Mister? Semuanya aja, untuk semua dan yang tercepat. Oh, jadi 4 pertanyaan harus dijawab semua oleh mereka, lalu dikirimkan ke DM ke Mr. Global Jawa Baratnya sendiri? Oke, siap. Jadi ini ada 4 pertanyaan, jadi kalian harus ngejawab semuanya ya, satu orang itu 4 pertanyaan ya, berarti. Dan jangan lupa juga untuk terus tonton setiap hari dan juga follow Instagram dari Mr. Global Jawa Barat dan juga dari regional director kita Kiki Berbian semua dan juga dari bintang tamu kita pada malam hari ini Roni Tan @RNNYTAN. Dan juga giveaway pada malam hari ini 6 juta rupiah dipotong pajak untuk setiap pemenang. Boleh banget. Jadi langsung sekarang aja kasih pertanyaan atau gimana? Terus sekali. Bisa sekarang dimulai, teman udah penasaran nih sepertinya, Mister. Oke. Pertanyaan yang pertama itu apa arti kesuksesan bagi kalian? Itu pertanyaan yang pertama. Apa arti kesuksesan bagi kalian? Bagi kalian.
Ini tuh banyak yang nanya nih, Mister. Jawabnya di DM ya, bukan di komentar ya. Ya, jawabnya bukan di live Instagram ini, melainkan di @dm Mister Global Jawa Barat 2020. Jadi guys, jawabnya itu bukan di live ini, tapi jawabnya langsung aja DM ke Mister Global Jawa Barat ya. Tapi harus follow juga host kita Theo, lalu Regional Director Kiki Barbie, dan saya sendiri sebagai bintang tamunya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa arti kesuksesan bagi kalian? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa itu kepanjangan dari COVID-19? Dan 4 cara untuk mengatasinya. Apa kepanjangan dari COVID-19 dan bagaimana cara mengatasinya? 4 cara untuk mengantisipasinya. Betul sekali. Lalu yang ketiga, karena tadi kan udah sempat disinggung nih sedikit tentang kehidupan saya gitu ya. Jadi boleh ditanya, jadi dulu saya sempat bekerja sebagai apa dan di mana. Lalu yang kedua, jadi ini gabung di pertanyaannya. Jadi dan yang kedua, saya kuliah jurusan apa? Oke. Nah, itu yang kedua. Itu yang ketiga ya, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, pertanyaannya adalah, jadi kan saya tergabung dalam Humanities Jawa Barat di anggota sosial itu, dalam anggota sosial. Apa itu Humanities Jawa Barat dan saya sebagai apa di sana? Gitu. Betul. Udah, itu 4 pertanyaan dari betul. 4 pertanyaannya bisa langsung saja di DM ke Instagram @misterglobaljawabarat, dan nanti bintang kita sendiri yang akan memilih pemenangnya dengan jawaban tercepat. Siap, boleh. Dan aku ulangin lagi ya, sekali lagi ya pertanyaannya. For question-nya bisa diulang. Yang pertama, apa arti kesuksesan bagi kalian? Lalu yang kedua, saya kuliah jurusan apa dan pernah bekerja sebagai apa dan di bidang apa. Lalu yang ketiga, lupa juga pertanyaannya. Yang ketiga, apa singkatan dari COVID-19 dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu yang terakhir adalah saya tergabung dalam suatu organisasi Humanities Jawa Barat. Humanities Jawa Barat itu apa dan saya sebagai apa dalam Humanities Jawa Barat tersebut. Nah. Wah, menarik sekali. Langsung di DM ke Mister Lovers Global Jawa Baratnya. Betul. Dan 4 pemenang akan langsung diumumkan pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk hadiahnya, teman-teman Pigeon Lovers, dimanapun kalian berada, bisa dipotong pajak untuk setiap hadiah yang Mister Global Jawa Barat dan Mister Roni berikan pada kalian semua. Boleh banget. Oke, pada malam hari ini sangat-sangat saya sekali lagi terberkati banget untuk sharing-sharing yang Mister bawakan dari kehidupan pribadi, serta juga dengan tema kita pada malam hari ini di episode ke-6, yaitu Take and Give as Mister Global Jawa Barat dan COVID-19. Oke. Terima kasih juga buat Mister Theo-nya ya. Betul. Sharing-sharingnya juga. Oke, terus sukses untuk kehidupannya, kelancarannya. Amin. Lagi. Terima kasih. Dan juga safe health juga penting. Amin. Dan juga jangan lupa nih, Mister Roni, kita akan ingatkan kembali, besok akan ada di bulan Mei banyak artis-artis yang akan bergabung untuk collab. Wow, keren banget ini. Ada penyanyi, ada juga bintang tamu, yaitu seorang pemain sinetron, dan juga ada salah satu filmmaker juga ternama di salah satu bidang tercinta Indonesia. Di bulan Mei ya, jadi harus pada nungguin itu ya. Banyak dan juga bintang tamu yang luar biasa. Semua 26 finalis Mister Global Jawa Barat. Siap. Terusnya nggak bosan-bosannya terus ditemani bersama saya sendiri. Oke, siap. Makasih buat Theo buat kontribusinya selama ini. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih lagi, and God bless you. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.